Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, puji syukur bersama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan kita melimpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarga, para sahabat dan siapa saja orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa bahwa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun dan ke tahun, pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Dengan harapan mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya dan secara pribadi dan umumnya pada kaum muslimin dimanapun berada. Kaum muslimin yang berbahagia, puasa adalah sebuah proses. Ramadan yang kita laksanakan merupakan sebuah piranti atau alat untuk menggapai sebuah tujuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semuanya kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita siapkan sebelum kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa ibadah Ramadan adalah sebagai salah satu ibroh yang dapat kita ambil dari sebuah proses metamorfosis dari kupu-kupu ke manusia. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita? Bagaimana kita bisa melihat proses kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu yang selalu dicintai oleh orang yang melihat prosesnya adalah sangat panjang. Demikian pula kita kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan merupakan sebuah proses. Ramadan adalah merupakan sebuah piranti untuk menuju sebuah tangga yang paripurna, menuju tangga yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, shaum di samping tadi sebagai bentuk metamorfosis menuju sebuah tangga takwa, shaum adalah membentuk kesolehan manusia, di mana kesolehan manusia itu yang bisa membebaskan diri kita dari bujuk rayu setan yang selalu mengajak kepada kita untuk tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, shaum yang kita laksanakan di tahun 1446 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025 Miladiah, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah persiapan iman. Mengapa iman harus kita siapkan? Karena iman merupakan penggerak. Iman merupakan motor dari seluruh kegiatan ibadah. Di samping puasa memang perintah untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu
sebagaimana telah diperintahkan kaum-kaum sebelum kamu untuk menggapai tingkatan yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Inilah bekal yang pertama yang harus kita persiapkan, yaitu iman. Karena tadi sebagaimana yang kami aturkan di awal, iman merupakan penggerak atau motor seluruh peribadahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada, sedangkan yang kedua yang harus kita siapkan adalah akhlak. Bagaimana akhlak kita di dalam kita mempersiapkan di bulan Ramadan adalah kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga perbuatan-perbuatan yang keji dan kotor. Karena sudah kita tahu bahwa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu lisan kita, perbuatan kita, maupun hal-hal lain yang itu bisa merusak seluruh apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, sedangkan yang ketiga yang harus kita siapkan adalah fisik kita.